Halo kaum Bani Adam, pernah kepikiran kalau sebuah surat pendek bisa bikin konflik yang bertahan lebih dari 100 tahun? Ya, itu yang terjadi dengan Deklarasi Balfour. Tahun 1917, di tengah Perang Dunia Pertama, Inggris tiba-tiba bikin janji besar lewat sebuah surat. Cuma 67 kata panjangnya, tapi efeknya nggak main-main. Palestina berubah selamanya. Kok bisa? Ceritanya begini, Inggris saat itu lagi perang lawan Jerman dan butuh sekutu tambahan. Nah, di sisi lain ada gerakan Zionisme yang lahir dari pemikiran Theodor Herzl di akhir abad 19. Intinya, mereka pengen orang Yahudi punya tanah air sendiri setelah ratusan tahun tersebar dan jadi korban diskriminasi di berbagai negara Eropa. Palestina jadi pilihan karena dianggap tanah leluhur mereka. Masalahnya, Palestina saat itu bukan tanah kosong. Masih bagian dari Kekaisaran Ottoman, dihuni mayoritas orang Arab, Muslim dan Kristen yang udah tinggal turun-temurun. Jadi kebayangkan, janji Inggris ini bakal bikin ribet. Tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour ngirimin surat ke Lord Rothschild, salah satu tokoh penting Yahudi di Inggris. Surat itu isinya mendukung berdirinya tanah air nasional untuk orang Yahudi di Palestina. Tapi ada catatan kecil juga, jangan sampai hak-hak penduduk non-Yahudi di sana terganggu. Kelihatannya adil, tapi praktiknya jauh lebih rumit. Bayangin aja, Palestina waktu itu mayoritasnya orang Arab. Tiba-tiba ada janji dari kekuatan kolonial besar ke kelompok yang jumlahnya jauh lebih sedikit untuk dapat rumah nasional di sana. Ini kayak orang luar tiba-tiba bagi-bagi rumah di komplek lo ke orang lain, sementara lo yang udah tinggal di situ nggak pernah ditanya. Wajar kalau orang Arab Palestina merasa dikhianati. Nah, kenapa Inggris mau bikin janji itu? Ada beberapa alasan. Pertama, Inggris pengen dukungan orang Yahudi di dunia, khususnya di Amerika dan Rusia biar posisi mereka di perang makin kuat. Kedua, mereka juga punya kepentingan kolonial, karena Palestina letaknya strategis, dekat terusan Suez, jalur emas buat perdagangan dan militer. Jadi janji ini bukan cuma soal agama atau kemanusiaan, tapi juga politik tingkat tinggi. Setelah perang selesai dan Ottoman kalah, Palestina jatuh ke tangan Inggris lewat sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa. Artinya, Inggris resmi jadi penguasa di sana. Dan Deklarasi Balfour pelan-pelan diwujudkan. Imigrasi Yahudi mulai meningkat, didukung Inggris, sementara orang Arab merasa makin terdesak. Bentrokan pun meledak di tahun 1920-an dan 1930-an, sampai akhirnya jadi konflik besar yang kita kenal sekarang. Menariknya, Nazi Jerman juga sempat nyenggol isu ini. Hitler dalam pidatonya pernah nyebut Palestina, bukan karena peduli sama orang Arab, tapi karena Hitler percaya teori konspirasi bahwa Yahudi lagi berusaha kuasai dunia. Jadi Palestina ini udah jadi panggung retorika global bahkan sebelum Perang Dunia Kedua pecah. Deklarasi Balfour juga nunjukin betapa kuatnya pengaruh politik diaspora Yahudi saat itu. Inggris percaya janji ke mereka bisa ngubah arah perang. Dan faktanya dari janji kecil itu, Zionisme modern makin kokoh dan akhirnya jadi dasar berdirinya Israel di tahun 1948. Tapi konsekuensinya, ratusan ribu orang Palestina terusir dari tanahnya sendiri. Hingga hari ini, luka itu masih terasa. Kalau dipikir-pikir, Deklarasi Balfour ini salah satu contoh paling jelas gimana kata-kata bisa lebih tajam dari pedang. Surat 67 kata, tapi efeknya darah, perang, dan penderitaan yang masih jalan lebih dari 1 abad kemudian. Dan yang paling ironis, Inggris bahkan waktu itu nggak pernah benar-benar konsultasi dengan mayoritas penduduk asli Palestina. Jadi, Deklarasi Balfour itu bukan sekedar surat, tapi titik awal dari tragedi yang kita saksikan sampai sekarang. Semua berawal dari janji kolonial Inggris yang kelihatannya simpel, tapi ternyata jadi salah satu sumber konflik paling panjang dalam sejarah modern. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan sejarah.